Lihatlah para sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang mulia daripada sahabat Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah dengan sangat tingginya. Lihatlah bagaimana ketika Rasulullah di saat itu beliau sedang menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika di Mekah. Pada saat beliau mengucapkan, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk mengucapkan kalimat tauhid ini, lalu kemudian Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy yang berbadan kekar. Lalu kemudian di saat itu ketika beliau mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, agama Islam, justru di saat itu Rasulullah dipukulin oleh orang-orang kafir Quraisy. Di saat itu terlihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah dipukulin oleh orang-orang kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung melompat beliau ke tengah orang-orang yang memukuli Rasulullah. Beliau menahan Rasulullah dengan badannya. Beliau menahan dan melindungi Rasulullah dengan badan beliau tadi tersebut, sehingga wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq terlihat lebam dan bengkak-bengkak. Bahkan dadanya terlihat memar, kemudian perutnya juga pada saat terlihat memar, yang begitu luar biasanya di saat itu, sehingga kemudian mengakibatkan beliau tidak sadar akibat pukulan dan tendangan serta kemudian tinjuan dari orang-orang tadi tersebut, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian jatuh pingsan. Dikarenakan melindungi kekasih Allah yang dicintai oleh beliau, melindungi Rasulullah SAW dari pukulan orang-orang kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau jatuh pingsan. Digotong beliau kemudian ke rumahnya, dibawa beliau ke rumahnya oleh para sahabat yang lain. Lalu kemudian di saat itu dibawa dan sampailah ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian oleh ibunda beliau kemudian beliau diusap wajahnya dengan air putih. Kemudian oleh ibunda beliau kemudian diberikan minuman oleh ibunda beliau. Ketika diberikan minuman tadi tersebut, Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau kemudian menolak minuman pemberian daripada ibundanya tadi tersebut. Lalu ibunya berkata, wahai Abu Bakar, minumlah agar hilang rasa lelahmu, agar hilang rasa capekmu, agar hilang rasa sakitmu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, tidak ya ummi, tidak ya ibuku, aku tidak akan minum sebelum aku melihat Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Lihatlah, di saat badannya sakit, matanya bengkak dan biru, bibirnya pecah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diberi minuman oleh ibunya, beliau masih berpikir dengan Rasulullah SAW. Dia tidak memikirkan dirinya, beliau memikirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau sudah memiliki kecintaan seperti ini? Apakah engkau sudah memiliki kecintaan seperti ini? Tidak malukah dirimu, tidak malukah engkau mengaku kau cinta kepada Rasul, tapi tidak ada pengorbanan sedikit pun kau kepada Rasulullah SAW? Apa yang akan kau banggakan di hadapan Allah nanti kalau ternyata kau hanya menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad SAW?
Lihatlah orang-orang mulia, para sahabat-sahabat yang terpuji dan luhur. Beliau-beliau tadi disebut begitu istimewanya kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, masih beliau berbuat seperti itu, sedangkan kita bukan orang yang dijamin masuk surga. Maksiat kita banyak, dosa kita berlimpah. Kadang kita nyakitin orang, kadang kita nyakitin orang tua kita, kadang kita nyakitin guru-guru kita, kadang nyakitin saudara-saudara kita, kadang kita nyakitin tetangga kita, kadang kita nyakitin orang-orang baik yang mereka tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengaku bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Lihatlah betapa banyak orang-orang seperti ini. Sungguh demi Allah, ini adalah zaman akhir. Jagalah akidahmu, jagalah kecintaanmu dengan baik kepada Rasulullah SAW. Beruntunglah kau masih hidup saat ini, beruntunglah kita masih bisa bernafas di saat ini, dikarenakan kita masih mampu bertaubat dan mampu memperbaiki kecintaan kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Lihatlah orang-orang yang mereka sudah meninggal, bahkan ketika meninggalnya mungkin mereka tidak bertaubat kepada Allah, bahkan mereka mungkin jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berselawat bahkan menyakiti para guru-guru mulia mereka. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa kemudian mata kita melihat. Lihatlah, apakah kita tidak ada keinginan merubah hidup kita lebih baik? Apakah kita merasa cukup bahwa kehidupan kita cukup segini saja? Apakah kita tidak akan ada keinginan buat memperbaiki kehidupan kita lebih meningkat lagi? Apakah kita tidak ada keinginan untuk membetulkan setiap kesalahan-kesalahan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kebaikan-kebaikan senantiasa kita dapatkan? Saudaraku, sahabatku, lihatlah berapa kali Allah mempertunjukkan matamu. Sahabatku, lihatlah berapa kali Allah memberikan kesempatan kepadamu. Matamu ditunjukkan di hadapan orang-orang yang sudah meninggal, tanda Allah sayang kepadamu agar kau ingat bahwa kau juga akan meninggal. Apakah kau merasa cukup dengan pahala? Apakah kau merasa cukup dengan amal-amalmu? Sungguh orang yang merasa cukup dengan amal ibadahnya, dialah orang-orang yang sombong. Dialah orang-orang yang mereka merasa cukup dalam kehidupannya, orang-orang yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita kadang sering mata kita ditunjukkan kita oleh Allah. Ada orang-orang pagi harinya bersama kita, sore harinya sudah meninggal dunia. Siang harinya masih tertawa-tawa, malam harinya dia kemudian meninggal dunia. Malam harinya dia masih berjumpa dengan kita, dan di saat tidurnya dia juga tidur yang selama-lamanya. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang mereka mendapatkan karunia dari Allah, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ketika Allah tunjukkan matanya untuk dapat melihat orang-orang yang sudah meninggal, ketika dia yang dulunya gagah perkasa, dia yang dulunya kuat, di saat itu dia tidak mampu menggerakkan anggota badannya. Jangankan menggerakkan anggota badannya, dia menggerakkan matanya pun dia tidak sanggup dan tidak bisa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jadikanlah kecintaan ini menjadi kecintaan yang membawa manfaat dalam kehidupan kita.
Pilihlah engkau sambungan-sambungan yang baik dalam hidup ini. Carilah sahabat yang bisa menyambungkan dirimu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang mereka terjebak dalam situasi pemikiran. Dia tidak berpikir dengan iman, tapi berpikir dengan logika. Digerakkan akalnya oleh seseorang di bawah kendali nafsunya, di bawah kendali syaitan, sehingga kemudian dia mampu menyakiti orang-orang, yang mana orang-orang itu adalah yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang mereka masih mampu dalam hidupnya mereka mencari sambungan hidup ini dengan baik.